takkan menyerah. Kita bersatu demi negeri, sokong bangga masa depan cerah. Guru penggerak angkatan ini membawa perubahan. Untuk Sopen kita berkarya, guru penggerak selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sopen. Perkenalkan, nama saya Sulfiani dari SD Negeri 196 Polowali, Kecamatan Lalabata. Saya Andi Bonga dari SMPN Negeri 1 Lilirioja. Dan saya Irmayanti dari SMK Muhammadiyah Mario Riwawo. CGP Angkatan 11 Kabupaten Sopen. Bergerak, menggerakkan. Nah, kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Sulfi? Alhamdulillah baik Bu Andi. Nah, hari ini saya akan menjadi observer Ibu ya. Jadi kita akan bercerita santai. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching, apakah sudah sesuai menggunakan alur cerita atau begini, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Iya Bu. Nah, kemudian saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan. Iya baik Bu. Di dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Ada 3 kompetensi yang saya akan kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang nantinya disampaikan oleh coach. Oke Ibu. Nah, ada 3 ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, manakah yang Ibu akan kembangkan secara spesifik dari ketiganya? Saya akan mengembangkan secara spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu. Karena kenapa? Mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nantinya saya akan mengajukan bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot ini sesuai dengan kata kunci yang disampaikan nanti oleh coach. Nah, baik Ibu. Kemudian indikator yang bagian mana yang ingin Ibu dalam proses coaching ini kembangkan? Indikator yang ketercapaiannya, saya akan melihat nanti apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, dan juga coach memiliki nanti rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Oh Ibu, baik. Mungkin ini pengantar dan beberapa pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching selalu mengingat tadi ya ketiga kompetensi dan hal-hal yang saya sampaikan. Selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan yang diinginkan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sufiani. Apa kabar Ibu Irma? Ya, alhamdulillah baik Bu. Bu Irma, katanya ada yang ingin dibicarakan Bu? Iya betul Ibu.
Kira-kira membicarakan tentang apa Ibu Irma? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Iya, jadi ini sih Bu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu itu berkaitan dengan rekan-rekan saya di sekolah. Itu saya amati mereka itu cara pembelajaran mereka itu masih monoton. Jadi mereka masih menggunakan metode yang lama, kemudian metode konvensional yang semacam ceramah seperti itu, dan kebanyakan dari siswa-siswi itu merasa bosan. Nah, itu yang saya inginkan, itu guru-guru di sekolah bisa istilahnya melakukan pembelajaran itu secara lebih kreatif dan lebih bervariasi agar bisa menyesuaikan perkembangan dengan sekarang ini, perkembangan zaman. Baik Ibu Irma, jadi kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti ini kurang lebih 15 sampai 20 menit, apa sih harapan Ibu Irma? Ya, saya tentunya berharap ya bisa ada perubahan dari rekan-rekan guru ya. Saya bisa membantu mereka dalam melakukan inovasi dalam metode pembelajaran mereka di sekolah. Baik Ibu Irma, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Bu. Iya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa ya Ibu Irma yang ingin diinginkan? Jadi metode pembelajaran itu ya yang lebih bervariasi, kemudian bisa lebih mengikuti perkembangan anak-anak zaman sekarang ya. Misalnya contohnya ada kuisis ya, kemudian menggunakan PowerPoint atau Smart TV, kemudian ada games-games yang menarik sih, mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, jadi intinya ingin menyampaikan materi lebih bervariatif seperti itu ya Bu. Ya, jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang lebih idealnya, ada kan level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini level berapa kira-kira yang Ibu inginkan? Ya, kalau yang saya inginkan sih level 7. Iya, kurang lebih sampai level 7 seperti itu. Oh, jadi langsung di sebelumnya itu Ibu menginginkan level yang sebelumnya kita langsung ke level 7 atau bagaimana Ibu? Iya, level 7. Kalau sekarang sih mungkin masih level 5. Tapi saya inginkan dia bisa sampai ke level 7. Oh iya, baik. Jadi Ibu Irma menginginkan level yang ke-7 ya. Itu sudah cukup baik Bu. Mengingat tadi Ibu guru-gurunya masih banyak senior di sekolah gitu? Iya, banyak. Masih banyak yang menggunakan metode ceramah. Oh iya. Jadi Ibu Irma di sini tadi menginginkan ke level 7 ya. Iya. Jadi nanti mencapai level 7, kira-kira Ibu Irma ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolah Bu Irma? Jadi sebenarnya sih yang sudah ada di pikiran saya itu bisa melakukan mentoring atau pendampingan seperti itu kepada guru-guru, tapi dilakukannya secara bergiliran. Baik, jadi Ibu Irma berencana akan mengadakan mentoring ya Bu, atau pendampingan secara individu seperti Iya. itu. Sekarang adakah lagi strategi lain selain menggunakan mentoring Ibu Irma? Kalau strategi lain mungkin semacam workshop yang dilakukan kepada guru-guru, tetapi sebelumnya saya mau mengomunikasikannya dulu dengan kepala sekolah tentunya. Baik, jadi Ibu Irma punya 2 pilihan ya, mau melakukan mentoring atau Ibu Irma nanti berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara keduanya ini kira-kira yang nyaman bagi guru di sekolah yang mana Bu Irma? Kalau yang nyaman sih mungkin metode mentoring, ya pendampingan terhadap guru-guru, karena kalau menggunakan workshop itu agak butuh waktu yang lama, kemudian perencanaan, begitu pula pastinya menggunakan biaya juga. Jadi kalau saat ini mungkin mentoring lebih cocok. Jadi intinya di sini Ibu Irma lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Iya. Selain
baik untuk metode atau mentoring ini kira-kira kapan Ibu Irma akan melaksanakannya? Ya, secepatnya sih Bu, mungkin minggu depan bisa. Baik Ibu Irma, minggu depan ya. Jadi Ibu Irma merencanakannya minggu depan dan akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah yang nantinya akan membantu Ibu Irma dalam pelaksanaannya? Ya, kalau kolaborasi mungkin ada ya beberapa, 2 orang dulu di situ, namanya Pak Rahmat dan Ibu Winda. Mereka sudah berpengalaman di bidang ini. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan mereka. Ya, baik. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah ya Ibu Irma. Betul. Jadi baik Ibu Irma, kita di sini sudah berada di sesi kita perbincangan yang terakhir untuk hari ini. Saya sudah tidak sabar lagi Bu, bagaimana nanti bercerita-cerita Ibu Irma ke depannya melakukan mentoring. Apakah Ibu Irma Yanti ini berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi tapi mudah-mudahan Ibu Irma Yanti berhasil. Kita ketemu nanti di lain kesempatan ya Ibu Irma. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Ibu Irma Yanti dapatkan setelah perbincangan kita kali ini? Ya, dari perbincangan kita nih saya sudah ada gambaran bagaimana cara membantu rekan-rekan di sekolah agar bisa lebih bervariatif ya cara mengajar mereka. Baik Ibu Irma, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan ya. Kita ngobrol lagi ya tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Ibu Irma. Terima kasih yang saya sampaikan dulu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Makasih juga. Alhamdulillah ya, Bu Sufiani tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian Ibu. Nah, dari indikator ketercapaian Ibu ingin sampaikan itu sebelum melakukan coaching, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Sufiani terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi, kemudian saya mengidentifikasi cara menanyakan. Iya. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah selesai kegiatan coachingnya dan berjalan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat kan saya tanya tentang indikator ketercapaian ya Bu. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Ibu Sufiani terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi apa yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Bu. Oke Ibu, nah saya mengamati tadi itu sudah bagus sekali, sudah terstruktur. Ibu menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Sufiani ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian itu pada coaching ini Bu Sufiani juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Alhamdulillah itu sudah sesuai dari standar
yang kita rujuk dalam melaksanakan coaching. Terima kasih Ibu Andi. Oke Bu, selanjutnya di sini kita sebelum mengakhiri, saya mau ada pertanyaan lagi ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kira-kira. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya dapat menggali informasi-informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan bagaimana solusi atas permasalahannya. Betul sekali Ibu, luar biasa tadi Ibu Sufiani sudah menerapkan alur tirta. Di situ terlihat sekali terstruktur dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat responnya itu Coach sudah menyampaikan apa yang ingin diharapkan oleh Coach. Nah, kemudian Ibu juga mampu menahan diri untuk tidak memberikan solusi kepada Coach. Itu saja, semoga nanti ke depannya Ibu Sufiani lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan berbagi pengalaman serta praktik baik. Oke, Ibu Sufiani, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sufiani. Gimana kabarnya Irma? Alhamdulillah baik. Nah Ibu Irma, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Irma. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai nantinya dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci, dan juga bagaimana nanti Koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, jadi Bu, yang ingin saya kembangkan itu yang pertama presence, kemudian menjadi pendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau yang spesifik itu ya memberikan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Ya. Jadi yang terakhir Bu, yang saya ingin tanyakan di sini, indikator apa yang ingin Ibu dalami dalam proses coaching kali ini, dan apa harapan Ibu? Ya, saya sih ingin coaching nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Jadi untuk kali ini Ibu Irma, ini awal dari pra observasinya. Nah, silahkan Ibu Irma melakukan coaching terhadap coachingnya, dan terima kasih atas kesempatannya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi Bu Andi dengar-dengar ada yang mau diceritakan ya? Apa sih yang mau diceritakan? Betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Iya, jadi mungkin kita tidak punya banyak waktu ya Bu, sekitar 15 menit ya. Ya, silakan, mungkin apa sih yang mau disampaikan, itu apa nih yang mau disampaikan? Terima kasih Bu. Nah, terkait yang ingin saya sampaikan dengan ini permasalahan di sekolah, yang saya perhatikan dari tahun ke tahun, ini rekan guru dalam cara pembelajaran tidak ada perubahan.
penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, itu saja ceramah. Nah, padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, sekarang perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar, tapi guru-guru di sekolah masih tidak ingin keluar dari zona nyaman. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional, sehingga pembelajaran di sekolah menurut saya kurang interaktif seperti itu. Iya, jadi kalau saya garis bawahi nih, Ibu, mungkin permasalahannya adalah pembelajaran di sekolah ya, itu kurang bervariatif, kemudian pembelajarannya juga masih menggunakan metode yang lama ya, betul ya? Ya, kira-kira dari percakapan kita apa sih yang Ibu Andi Bonga dapatkan? Dari percakapan kita sebenarnya Bu, saya ingin bisa menemukan solusi untuk perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Ya, jadi yang Ibu Andi Bonga inginkan itu adalah adanya perubahan di sekolah yang dalam penyampaian materi. Betul Bu? Betul Bu. Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang digunakan lebih bervariasi. Misalnya saja nih, menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran, misalnya Quizzes, Google Form, dan kini kan memang sedang marak digunakan bukan hanya untuk sekedar tes rate dan presentasi, tetapi lebih baik Bu, dan daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariasi dan tidak tertinggal daripada sekolah-sekolah yang lain. Iya, jadi dari Ibu yang sampaikan tadi nih, yang menggunakan metode yang bervariasi, kemudian bisa dikatakan ada media itu level yang kira-kira berada di level school ya. Ya, jadi kira-kira sekarang di sekolah Bu Andi itu kira-kira levelnya di level berapa? Menurut saya, untuk penyampaian materi di sekolah saya ini masih berada di level 5 Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk levelnya lebih tinggi sepertinya masih agak sulit. Jadi mungkin saat ini menurut saya masih di level 5. Iya, jadi di level 5 ya. Iya. Nah, sekarang kira-kira Bu Andi itu harapannya ini setelah adanya perubahan itu mungkin lebih ditingkatkan lagi ya. Kira-kira di level berapa? Saya inginkan ya Bu ya, sampai di level 7. Karena kalau mungkin level yang lebih tinggi lagi itu butuh proses, dan memang masih mengingat guru senior di sini juga, dan itu tadi kita butuh proses, mungkin masih ke 7, selanjutnya bisa sampai ke 10. Iya, jadi masih mungkin dilakukan perubahan ya Bu, kira-kira usahanya nanti akan berada di level 7. Jadi kira-kira usahanya apa nih Bu? Sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face atau kolaborasi. Tapi itu dia Bu, kita bergantian seperti itu. Nah, kalau mentoringnya nanti saya akan merencanakan dengan mentor atau pendampingannya seperti itu. Jadi kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu Andi Bonga terapkan yang bisa dan teman-teman guru merasa nyaman begitu? Saya akan mencoba konsultasikan juga dengan kepala sekolah dulu, mentoring sih, kemudian dengan wakil saya kurikulum juga. Saya ingin merencanakan untuk membuat kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariasi. Iya, jadi berarti Bu Andi ini sudah merencanakan mentoring atau workshop. Kira-kira dari ketiganya ini, kira-kira yang lebih nyaman itu yang bisa lebih cepat untuk direalisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Karena kan di setiap hari Rabunya itu kita ada kegiatan ini, kita bisa sekalian mentoring di situ juga. Terus kalau untuk workshop juga tidak sebentar dan menggunakan biaya yang lumayan, harus mencari narasumber yang juga kompeten. Jadi mungkin yang lebih nyaman sekarang yaitu mentoring. Iya, baik. Mentoring ya Bu ya.
Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira akan memerlukan support atau memerlukan bantuan ya. Kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu nanti? Nah, kalau untuk yang membantu itu juga ada rekan guru dari perangkat sekolah, yaitu stakeholder yang ada di sini, dan guru-guru yang mampu di dalam bidang IT bisa sebagai pemateri. Kemudian nanti kita bisa saling bertukar pikiran dengan guru yang lain tentang ide-ide yang lebih untuk penyampaian materi yang lebih efektif. Ya, jadi Ibu Andi Bonga ini melakukan mentoring dengan cara kolaborasi dengan rekan-rekannya. Kira-kira Ibu kapan mau ya mulai mentoring? Secepatnya Bu, lebih cepat lebih baik. Iya. Mungkin minggu ini Bu. Iya, jadi kira-kira Bu Andi nanti minggu ini ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini kira-kira siapa yang Ibu Andi Bonga dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambarannya Bu, bagaimana cara bagaimana supaya di sekolah saya ada perubahan dalam penyampaian materi, yaitu dengan adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah memang yang mampu di bidang IT. Seperti itu sih Bu gambarannya, alhamdulillah. Iya, jadi saya tunggu ya Bu kabar-kabarnya ke depan. Kemudian ketika Bu Andi melakukan mentoring, nanti Bu Andi bisa kita bertemu lagi melakukan percakapan tentang cerita-ceritanya ketika melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan temannya ya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa ada perubahan di sekolah ini. Iya, amin, sama-sama Bu ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan ya bisa hubungi lagi saya ya. Iya Bu, semoga bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Andi Bonga. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pra observasinya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching? Iya, jadi saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Andi Bonga. Saya sudah melakukannya dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sehingga alur itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer, saya mengikuti tadi proses coachingnya tadi Ibu Irma bersama dengan Andi Bonga. Kegiatan coachingnya sudah berlancar dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan begitu juga dengan Ibu Irma sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Andi Bonga sehingga Ibu Andi Bonga bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga sebagai coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu, sebelum kita akhiri, yang saya ingin tanyakan kembali kepada Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya bisa melakukan coaching lagi di waktu mendatang. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Irma. Mungkin sampai di sini observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, baik Bu Andi, tadi sudah melakukan coaching. Bagaimana nih hasil prosesnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar antara saya dengan coaching. Iya, alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi dengan coaching tadi,
ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu Andi ya. Yang pertama, apa saja sih yang sudah didapatkan Ibu Andi terkait dengan kegiatan coaching pada hari ini? Oke, terima kasih Bu. Yang kegiatan coaching tadi itu saya sudah melakukannya dengan alutsista, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut dengan menemukan solusi permasalahannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing seperti itu Bu. Iya, jadi Bu Andi tadi sudah berhasil menggunakan alur kita ya. Nah, nih sesuai dengan yang saya amati nih ada beberapa catatan untuk Ibu Andi Bonga tadi. Ketika saya amati, Ibu tadi sudah menyampaikan melakukan coaching dengan alur kita, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian Ibu Andi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana, untuk menemukan rencana aksinya dan tindakan apa yang ingin dilakukan dari coaching tersebut. Nah, kemudian Bu Andi juga sudah berhasil untuk menemukan tanggung jawab yang ada dalam diri coaching tersebut. Nah, selanjutnya tadi juga saya sudah mendengarkan percakapan Ibu Andi dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, kemudian arahnya kan ke situ ya Bu, sudah menghadirkan kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah menjadi pendengar aktif. Nah, saya kira untuk hari ini Ibu sudah berhasil melakukan coaching. Semoga selanjutnya Bu Andi bisa melakukan coaching di tempat lain yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih atas waktu Ibu Andi ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Bu Andi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Irma. Iya, jadi Bu Andi nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya. Iya, jadi oke Bu, sebelum proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Andi. Nantinya akan saya amati dengan menggunakan rubrik penilaian coaching, diantaranya menggunakan alur kita, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu nantinya. Kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti, apakah akan melihat Ibu, apakah nanti Ibu akan melakukan pertanyaan ya yang berbobot dengan coaching nantinya. Dan jangan lupa ya harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya. Mungkin sebelum dilakukan proses ini ada sedikit yang ingin lagi saya tanyakan kepada Bu Andi, boleh? Iya Bu, silakan. Ya, yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Andi Bonga kembangkan? Terima kasih Bu. Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, present. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Jadi dari ketiga ini, kemudian yang kedua, yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya betul ya Bu? Iya, jadi kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dari ketiganya? Terima kasih Bu. Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, atau presence, yang kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Iya, jadi ada 2 ya Bu yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa saja? Ya, terima kasih. Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yaitu melakukannya dengan mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut dan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti apa. Ya, jadi Ibu ingin indikator ketercapaiannya itu saat coach sudah menemukan sendiri ya solusi dari permasalahannya. Betul sekali Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Iya, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan
alur Tirta, kemudian prinsip coaching dengan sebaik-baiknya ya. Nanti setelah coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Bu, saya dengar Ibu Sufiani mencari saya, ingin menyampaikan sesuatu dan mau menceritakan apa ya Bu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang yang ada di sekolah. Nah, oke Bu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Sufi. Silakan Ibu nanti menceritakan apa tentang apa permasalahan Ibu. Saya ini ngelihat siswa saya itu kayaknya rasa bosan gitu Bu, untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru hanya melakukan pembelajaran yang hanya monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Kayaknya misalnya ada infokus itu, terus di situ juga ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolah yang kita bisa jadikan sarana sebagai media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru ini tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah, gitu Bu. Nah, mereka juga tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja, sehingga siswa itu merasa bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Oke, baik Bu. Berarti di sekolah Ibu Sufiani ini permasalahannya masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang berkreatif. Iya betul Bu. Pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat, saya tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu, malas kayak gini. Jadi mereka itu tidak antusias untuk belajar di sekolah Bu. Ya, baik Bu. Dari permasalahannya, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu pengen adanya perubahan Bu. Perubahan di sini setidaknya terlihat itu ada perubahan sedikit di sekolah. Cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode-metode lain atau model memanfaatkan media yang ada di sekolah atau memanfaatkan sarana-sarana yang bisa digunakan di sekolah. Oke Bu, jadi Bu Sufiani ini ingin adanya perubahan di rekan guru untuk dalam pengajarannya. Ya betul sekali Bu. Nah, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru? Perubahan yang saya harapkan di sini yang menuju yang lebih baiknya, seperti penggunaan metode, model pembelajaran yang bervariasi, dan terus pemanfaatan media. Sarana yang ada di sekolah bisa digunakan dengan secara maksimal, karena di situ kan ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkannya secara maksimal. Berarti itu pembelajarannya yang bervariatif ya Bu. Nah, ini kan ya Bu ya, di pembelajaran berkreatif itu kan kalau ada nilai idealnya itu 10. Kira-kira di sekolah Ibu levelnya itu sampai sekarang itu sampai di mana Bu? Level berapa? Ya mungkin kalau itu levelnya masih di level 5 ya Bu. Karena masih banyak, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan sudah melakukan pengembangan diri dengan baik menggunakan pemanfaatan teknologinya, yang dinamakan PowerPoint dan seterusnya. Itu juga sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja Bu, masih menggunakan metode ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, masih menggunakan media dengan metodenya hanya begitu saja. Oke Bu, kira-kira keinginan Ibu itu di level berapa sih? Sepertinya yang terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha nih adanya perubahan walaupun tidak
signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit. Yang pengennya sih di level 7 ya Bu, karena di sini banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias sekali tapi bingung cara memulainya seperti apa kalau seperti itu. Ya. Jadi sekarang langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan dalam pembelajaran, atau seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Mungkin yang saya lakukan yang pertama, saya akan mendiskusikan permasalahan itu semua kepada rekan-rekan yang pengen yang adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan dalam pembelajaran, kita terus melakukan pendampingan, karena mentoring seperti itulah mereka kita harus lakukan di sekolah. Oke Bu, selain mentoring nih, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan terhadap rekan-rekan guru? Sepertinya kalau ada Bu, mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara adanya pelatihan atau workshop gitu Bu. Dia maksudnya guru-guru bisa ikut semua. Oke baik Bu, kira-kira dari adanya kegiatan workshop mentoring yang akan dilakukan untuk saat ini, nyamannya dilakukan itu metode apa? Atau strategi yang dilakukan itu yang mana? Kayaknya yang lebih bagus mentoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentor ini kan sasarannya pingin mau adanya perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nantinya ada itu sasarannya, karena tuntutan kita dari sekolah kan adanya pelatihan, tapi sebenarnya enggak ada atau sebelumnya ada kemauan secara sendiri begitu. Saya pengen melakukan mentoring ini yang benar-benar mau, yaitu melakukannya dengan adanya perubahan. Oke baik Bu, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Ibu Sulfiani untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman di sekolah itu, dia jago banget di IT. Mungkin nanti dia bisa membantu saya, atau kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan sejawat seperti dengan Ibu Titis. Nanti di situ kita akan saling membantu. Saya melakukan mentoring tersebut sehingga sasarannya lebih banyak, begitu nanti terampung. Oke Ibu, jadi berarti nantinya Ibu Sulfiani akan berkolaborasi dengan rekan guru lain. Iya Bu, saya akan berdiskusi dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan saya, akan menjadi lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Oke Ibu, sekarang kita sudah di akhir coaching ini Bu. Dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu, yang ada gambarannya bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan kita dan memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa yang mungkin nantinya yaitu dengan cara mentoring ya Bu. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring. Gitu ya Bu ya. Jadi saya tidak sabar lagi nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Sulfiani ketika sudah melakukan mentoringnya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai hari ini ya Bu percakapan kita. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya dan waktunya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya dalam menemukan solusinya. Sama-sama Bu, semoga kita bertemu lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.